billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi habibi wa tanazzalu rahmatul barakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad qamaril wujudi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'udi sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Wa qawluhu ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ma khalaqallahu khalqan akrama 'alaihi minal aql. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taqarraban nas ila Allah ta'ala bi anwahil birri fatakar anta bi akhlik. Sadaqallah maulana al-azim wa sadaqa rasul. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini kita masih berada di tempat halaqah, yaitu tempat majelis ilmu. Mudah-mudahan kedatangan kehadiran kita semua di tempat ini mendapatkan barakah rahmat taufik hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa-dosa dari orang tua kita, dan hajat-hajat kita juga semuanya dikabulkan oleh Allah selamat agama dunia akhirat. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, salawat serta salam dan pujian-pujian yang senantiasa, yang tidak pernah, yang harus ditinggalkan dan wajib bagi orang beriman untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat dan mendapatkan naungan di hari kiamat dan kumpul bersama baginda Rasulullah SAW. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, berbicara tentang ilmu, yang pertama kita mengatur niat kita, karena niat ini merupakan bagian sepertiga dari amal atau disebut ilmu. Sepertiga. Kalau niat kita salah, karena niat ini ada tiga yang harus diperhatikan dan dicamkan. Allah menyatakan dirinya Al-Alim. Jadi alim itu nama Allah, bukan nama manusia. Orang alim berarti itu orangnya Allah. Kalau niat kita tadi tidak benar atau salah, maka di situ bisa terjadi dapat laknat Allah
Ada orang menuntut ilmu dapat laknat Allah, aneh kan? Nah, karena niat ini harus dihimpun keseluruhan, jangan ada yang lain. Walaupun disebutkan 3 bagian niat itu, ada yang pertama datang untuk menuntut ilmu, ada artinya ingin mendapat ridha Allah. Yang kedua, ada yang datang niat cari istri atau cari suami, ada. Dapat, tidak dikurangi oleh Tuhan, ya kan? Ada yang ketiga mencari niat ini bagaimana berubah nasib, artinya dunia. Nah ini 3. Nah tinggal pilih kita. Kalau ingin dapat harta dunia saja cukup sudah, tidak dibawa mati. Kalau yang kedua cukup dapat istri atau suami, nikmati aja, nggak sampai mati, iya kan? Nah guru, yang namanya guru nggak ada mengajarkan muridnya mencari yang selain ilmu, nggak ada. Ini yang saya tanya, yang saya maksudkan. Ada min ulama umana rasul, karena ulama ini amanatnya Rasul, bukan amanatnya orang tua, bukan amanatnya Rasul. Nah, jadi ingat nasihat itu. Ini pertama sebelum saya memulai bab, karena kitab ini bukan kitab main-main. Nah, cerita si Abu Hamid Al-Ghazali, ya, sebelum saya membuka semua riwayatnya ini, di mana di zaman Nabi Musa misalnya, saat itu semuanya, ya, umat Nabi Musa alaihissalam hanya satu yang nakal, satu, nggak usah banyak, satu. Gara-gara membuat Samiri. Samiri itu nama manusia sapi, ya, sapi Samiri, bukan sapi Samiri. Samiri artinya nama orang yang membuat sapi, ya. Itu hanya satu orang nakal. Maka Allah Ta'ala turunkan hujan api, dibakar habis. Satu yang nakal. Padahal ada Nabi Harun alaihissalam ini kakak dari Nabi Musa, tapi pengaruh Nabi Musa lebih kuat. Dapat kitab yang namanya kitab Taurat, ya. Setelah turun dari gunung Tunisia, melihat Nabi Musa habis umatnya, terkejut. Tanya sama Nabi Harun, ya Nabi Allah Harun, kenapa ini kok tinggal puing-puing semua dan bangkai tulang-tulang? Nabi Harun menceritakan hal ihwalnya, yaitu tentang kedurhakaan, kemurtatan dari murid yang satu aja, bukan banyak, satu. Nangis Nabi Musa alaihissalam sembahyang 2 rakaat.
berdoa kepada Allah, bertanya, kaifan hada ummati, bagaimana tentang umat? Nabi Harun nggak berdaya, nggak ada kuasa, pengaruhnya kecil dibandingkan Nabi Musa. Nah, setelah itu ada Nabi Musa taklimat, kalimullah. Nabi Musa ini bisa mau berbicara dengan Allah Ta'ala. Nah, ini keutamaannya Nabi Musa, maka disebut Musa kalimullah atau disebut taklimat. Setelah itu maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, Nabi Musa, engkau berdiri dekat pohon, ada pohon mangga ya. Disuruh di situ, lepas bajumu, tinggal celana. Tidak lama semut merah, serangga apa? Semut besar, itu apa namanya? Pokoknya semut merah besar itu datang keluar dari tanah, mengerubuti semua badan Nabi Musa, semua. Nggak ada yang gigit, yang namanya semut ini nggak ada yang gigit sama Nabi Musa. Ada satu semut yang usil nih, yang kurang ajar, di pusar Nabi Musa, nakal gigit pusar. Nah, tanpa sadar itu jawaban Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Akhirnya daripada susah mencari satu, kan semut banyak, habis dikeripes semua sama Nabi Musa. Ya semua terasa gatal jadinya. Nah, mati semuanya. Hanya gara-gara yang nakal satu aja. Nah, kalau mencari kebaikan ini ya, maka dengan demikian itu zaman Nabi Musa. Tidak ada satu kesalahan yang mana kesalahan ditunda seperti umat Nabi Muhammad SAW. Ini. Jadi di sini kita berbicara ilmu itu adalah akal gitu. Ya. Jadi kalau perumpamaan itu kalau nggak paham berarti keledai. Keledai ini nggak paham. Ada binatang dua, yang satu keledai, yang satu kuda. Kenapa Allah bedakan? Sama-sama binatangnya, sama-sama ngangkatnya, tapi nggak sama pikirannya. Kalau orang bodoh itu dengerin ilmu cengar-cengir, ketawa sendiri kayak orang bingung. Paham? Bukan nangis tapi cengar-cengir ya. Itu keledai, bukan kuda. Nah, maka dalam satu ayat disebutkan di sini alladzi allama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Dalam surat Al-Alaq ayat 4-5. Yang mengerjakan dengan pena tulis baca. Mengajarkan kepada manusia yang belum diketahuinya. Maka sabda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal adl.
Artinya Allah Ta'ala tidak menjadikan makhluk yang lebih mulia daripada akal. Kemudian sabda Nabi SAW yang kedua, idza taqarraban nas ila Allah Ta'ala bi anwa'il birri fataqarrab anta bi ahlik. Nah, ini sabda Nabi, wasiat kepada Sayyidina Ali. Allah Ta'ala tidak menjadikan, atau artinya di sini idza taqarraban nas, apabila manusia mendekati artinya bertakarub kepada Allah Ta'ala dengan amal bermacam-macam kebajikan, maka engkau dekatilah dengan akalmu. Nah, dengan akalmu. Jadi kalau mendekati orang alim jangan sama nafsu, dengan akal. Nafsu apa? Nafsu dunia. Nafsu apa lagi? Nafsu hewan. Nafsu apa lagi? Banyak. Karena akal dijadikan oleh Allah Ta'ala itu adalah nur, cahaya. Nah, begitu ditanya akal, ma'anta, siapa engkau? Anak abdu, anak hamba. Ini akal. Terus sampai 3 kali, ma'anta, siapa engkau? Aku adalah abdi, anak abdi. Nah, sampai 3 kali. Kalau begitu, aku berikan cahaya dari nur Nabi Muhammad SAW. Nah, nafsu beda, manta, anak-anak, anta, saya, kamu. Ini nafsu sampai 3 kali. Manta, anak-anak, anta, saya, engkau. Ini nafsu, bantah lawan Tuhan. Sampai 3 kali dibakar lagi di api jahanam, masuk neraka jahanam 1000 tahun. Nah, ini nafsu dibakar lagi 1000 tahun. Ditanya lagi sama Allah, ma'anta, anak, anta. Tetap walaupun udah sakit kayak itu, tetap nggak mengakui bahwa dia itu adalah hamba Allah. Ini nafsu. Ya, makanya kalau orang terus bergerak dengan hawa nafsunya, enggak pernah jadi orang baik, enggak pernah. Walaupun dapat petunjuk 1 hari 80 kali nasihat, enggak ada artinya, enggak ada. Nah, maka kata Imam Malik, kalau jahat, aku menghadapi 100.000 orang alim, ya, orang yang alim kutundukkan semua karena ilmunya, ya, ditundukkan sama Sayyidina Ali. Tapi menghadapi orang yang bodoh yang pakai hawa nafsunya ini, bingung mau ngomong apa. Sayyidina Ali kalah. Karena bodoh tadi jadi bingung, ngomong gak jelas. Dalil nggak ada, ayat nggak ada, hadis nggak ada, ngomong hawa nafsu. Nah, disitulah kalahnya orang yang berilmu itu, dengan hawa nafsu saja musuhnya. Paham sudah? Nah, maka kita wajib belajar tolabul ilmu faridah ala kulli muslim wal muslimah. Wajib kita belajar. Karena kebodohan tadi musibah. Orang bodoh itu nggak ada yang sukses, musibah. Usahanya musibah, rumah tangganya musibah, rezekinya musibah.
hidupnya musibah saja. Kenapa? Karena tidak memakai pedoman Al-Quran dan Sunnah. Paham sudah? Nah, maka dijelaskan tidak mungkin seseorang itu bertakarub dengan naluri fitrah saja dan tidak dengan ilmu zawiyah, tapi dengan yang dimaksudkan ilmu yang diusahakan, seperti contoh Sayyidina Ali adalah yang sanggup bertakarub dengan memakai akal untuk mempelajari dan memetik ilmu. Yang mana takarub membawa dekat kepada Tuhan serta sekalian alam. Maka ketahuilah hati itu berlaku seperti mata. Sesuai dengan satu ayat, maka tabafu'atu mar'a, tidak menipu dan tidak berdusta apa yang dilihatnya. Maka tabafu'atu mar'a, jadi nggak berdusta. Mata hati kita boleh tutuplah, kita pakai kudung terus pakai hiasan, ya, semuanya menutupi aurat, bagus, tapi hatinya najis, gimana? Hatinya najis, jadi bukan badan yang najis, hatinya najis. Yang dimaksud hatinya najis, yang selalu mengumbar keinginan-keinginan yang nggak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana? Kalau mobil bagus tapi mesinnya rusak, bisa jalan. Nah, kalau pertama kita sudah membahas bab hati, sekarang menggunakan akal. Akal ini menteri, tapi hati presidennya, raja, niat kita. Nah, kuatkah niat kita untuk mencapai jalan-jalan yang diridai Allah Ta'ala?